Yang jadi soal adalah keutuhan bangsa ini justru porak-poranda karena kekuasaan tidak mampu untuk mendeteksi sejak awal bahwa ini akan berantakan. Jadi kemampuan kita sebetulnya sebagai bangsa itu sangat lebih dari cukup, karena kita bisa mengorganisir diri, rakyat bantu rakyat, pundi-pundi semuanya sekarang bekerja. Yang dari awal harusnya dipikirkan oleh negara supaya kemampuan sebetulnya local wisdom ini bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Tapi dari awal negara mengabaikan soal ini. Dan sekarang kita masuk di dalam dilema itu, mau nerusin PPKM apa itu, kedaruratan ini, atau mau dihentikan. Di samping itu ya, saya melihat pada zaman Pak Jokowi ini bangsa kita sebenarnya terbelah. Jadi saya tidak tahu ini ada kesengajaan apa tidak ya. Tapi sepertinya memang ada bagian anak bangsa yang dimanjakan, tapi ada bagian anak bangsa lain yang hampir sama jumlahnya itu seperti disudutkan ya. Ini saya kira juga satu hal yang mungkin menjadi achievement negatif ya, prestasi negatif dari Pak Jokowi itu. Pengusaha pasti senang dengan anak buah yang tidak bakbibo seperti itu. Tapi apakah kita ingin menuju negara seperti itu? Negara yang merepresi penduduknya agar bekerja keras ya untuk tuan-tuan, kan tidak begitu. Karena negeri ini adalah negeri Pancasila, negeri bersama, di mana kesetaraan, equality itu menjadi sebuah tujuannya. Lupa dia sama W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ya. Bahwa kita tidak hanya membangun badan, tapi juga jiwa yang paling penting ya. Jadi pembangunan tanpa didasari demokrasi, kebebasan, maka gagal tangani COVID-19. Mungkinkah Jokowi dimaksudkan? COVID-19 menggila, rumah sakit kolaps, rakyat kelaparan. Kegagalan Jokowi menangani COVID-19 mendorong trendingnya tagar maksudkan presiden gagal. Tapi mungkinkah Jokowi dimaksudkan? Liputan Kompas mencatat jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia pada Sabtu 17 Juli mencapai 527.872 orang. Jumlah itu didapatkan setelah terjadi penambahan sebanyak 22.957 kasus. Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan. Angka itu didapatkan dengan mengurangi total kasus positif COVID-19 dengan angka kesembuhan dan kematian. Sementara kasus terus bergerak naik, fasilitas kesehatan di Indonesia menunjukkan sinyal kolaps. Para tenaga kesehatan kelelahan, bahkan puluhan di antaranya meninggal dunia kendati telah divaksin. Rumah sakit penuh oleh pasien-pasien, hingga pemerintah membuat asrama haji di Jakarta sebagai lokasi karantina berikutnya, di luar Wisma Atlet. Ini belum termasuk kelelahan yang dirasakan pada penggali kubur, sopir ambulans, tukang peti mati, dan lainnya. Panik buying bahkan terjadi di mana-mana ketika warga lainnya berjibaku dengan hoaks dan fakta soal obat COVID-19 alternatif. Lebih lanjut, para relawan COVID-19 organisasi masyarakat banyak yang mengibarkan bendera putih karena kewalahan atas pandemi. Kekacauan inilah yang membuat publik marah. Tanda kemarahan ini juga tampak di Twitter setelah tegar desakan bagi Presiden Joko Widodo untuk mundur atau dimundurkan bermunculan hingga Sabtu 17 Juli. Kali ini muncul tagar mangsulkan Presiden gagal yang sudah digunakan sebanyak 11,3 ribu saat berita Makassar terkini diterbitkan. Ditelusuri media ini, cita-citanya menggunakan tagar mangsulkan Presiden gagal memang lebih banyak berisi kritikan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Akan tetapi ternyata ada juga beberapa warganet yang menentang ide pemakzulan Jokowi dengan alasan tertentu. Netizen yang meminta Jokowi mundur atau dimakzulkan mengkritik berbagai hal, utamanya soal krisis ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi ini. Antrian mobil jenazah menunggu giliran untuk memakamkan jenazah COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara 6 Juli 2021. Bisakah Jokowi dimakzulkan?
Mari kita tinggalkan sementara Indonesia. Beberapa waktu lalu, parlemen bersepakat untuk memakzulkan Presiden Martin Vizcarra karena dinilai gagal dalam menangani pandemi virus corona di negara itu, serta dugaan korupsi yang belum terbukti. Seperti dilansir CNN Indonesia dari Associated Press, Selasa 10 November silam. Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara. Dari hasil voting, 105 anggota parlemen sepakat memakzulkan Vizcarra. Padahal hanya butuh 87 suara atau 2/3 dari mayoritas anggota parlemen untuk memakzulkan presiden. Peru saat ini tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi yang disebabkan COVID-19. Selain itu, perekonomian negara itu juga memasuki resesi. Sayangnya pemakzulan Vizcarra gagal dilanjutkan oleh Kongres, padahal selain tuduhan tidak mampu menangani COVID-19. Parlemen menuding Vizcarra menerima gratifikasi sebesar US$630.000 sekitar 8,8 miliar. Mereka menuduh Vizcarra menerima gratifikasi itu sebagai imbalan karena menyetujui 2 proyek konstruksi, yakni pembangunan saluran irigasi dan rumah sakit, saat masih menjabat sebagai gubernur di kawasan selatan Peru pada 2011 sampai 2014. Di Indonesia, akan relatif sulit memakzulkan Jokowi hanya karena COVID-19. Hal ini diamini founder Integrity Law Firm, Denny Indrayana. Kepada Dempo, ia mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dimakzulkan karena kebijakan dalam penanganan COVID-19. Pasalnya, Presiden tidak bisa diberhentikan kecuali terbukti ada pelanggaran tindak pidana. Misalnya kalau penanganan itu ada korupsinya dan menyangkut pada diri Presiden. Katanya dalam diskusi daring menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan Presiden di masa pandemi COVID-19, Senin 1 Juni dinukil dari Tempo. Din menjelaskan Presiden tidak boleh berhentikan jika hanya mengacu pada kebijakan yang dikeluarkannya. Kalau tidak disetujui dengan cara kerja atau pilihan kebijakan itu, kata dia, maka penghentiannya bukan di tengah jalan, melainkan lewat mekanisme pemilu. Pemakzulan sudah ada kriterianya, dan kita harus ikut prosedur dan tahapan itu, ujarnya pada sumber yang sama. Luhut minta maaf dari lubuk hati paling dalam. Partai Demokrat langsung nyambar. Percuma sudah gagal. Politikus Partai Demokrat Irwan Vego menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves Luhut Binsar Panjaitan yang meminta maaf lantaran PPKM darurat di Jawa Bali belum optimal. Bagi saya bukan tidak optimal, tetapi gagal. Terbukti, PPKM sedarurat apapun tanpa biaya jaminan hidup bagi masyarakat dari pemerintah akan sia-sia, ucap Irwan dalam keterangannya Sabtu malam 17 Juli. Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu menyarankan sebaiknya kebijakan PPKM darurat yang tengah dievaluasi pemerintah tidak perlu dilanjutkan. Lebih baik pemerintah fokus meningkatkan akselerasi vaksinasi, juga penguatan layanan kesehatan serta bantuan pemerintah pada masyarakat dan pelaku usaha, ucap Irwan. Yang lebih penting lagi, lanjut Irwan, perang melawan COVID-19 ke depan harus dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Pak Jokowi lebih baik pimpin langsung daripada didelegasikan lagi kepada satu menteri atau yang lain. Terbitkan buzzer yang noise. Juga ganti komunikator istana yang lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat, ujar politikus asal Kalimantan Timur itu. Faktanya perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang akses baca yang tersedia hanya 1 buku, berantas hoaks dengan tagar baca sampai tuntas. Luhut meminta maaf sambil membaca teks. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena PPKM ini. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan permintaan maaf atas pelaksanaan program PPKM yang dirasa kurang optimal. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers secara virtual pada hari Sabtu 17 Juli 2021. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal, kata Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu, seperti dilansir kabar Basuki dari Instagram @Dr. Tirta. Hingga H3 berakhirnya PPKM darurat, pemerintah belum memutuskan apakah kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat ini akan diperpanjang atau tidak.
Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap PPKM dengan jangka waktu dan apakah diperlukan perpanjangan lebih lanjut. Begitulah ujarnya. Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Saya kira dalam 2-3 hari ke depan, kita juga akan mengumumkan secara resmi. Tambah Luhut. Setelah minta maaf, Luhut menjelaskan pemerintah bakal terus melanjutkan kerjanya untuk menanggulangi COVID-19, khususnya penularan virus corona. Varian Delta yang semakin mengganas. Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan, ungkap Luhut. Menurutnya varian Delta 7 kali lebih menular ketimbang varian-varian virus corona lainnya. Pengendalian penularannya dilakukan lewat pembatasan sosial. Perlu diketahui aturan PPKM darurat diberlakukan hingga 20 Juli 2021 guna menekan angka penularan kasus baru corona di tanah air yang terus melonjak. Luhut menegaskan dalam upaya penyelesaian pandemi ini terutama menghadapi varian Delta, tidak hanya dengan menambah tempat tidur, rumah sakit, dokter, dan perawat. Penambahan tenaga kesehatan dan fasilitas isolasi di rumah sakit dinilai sebagai solusi sementara. Meski demikian, penambahan fasilitas rumah sakit terus dilakukan pemerintah. Luhut juga memohon agar seluruh komponen masyarakat mematuhi protokol kesehatan atau prokes dan aturan PPKM darurat serta mengikuti program vaksinasi COVID-19. Jumlah vaksinasi juga meningkat secara signifikan dan kita targetkan vaksinasi meningkat 1,5